Halo organizer, video kita kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menang tender event corporate. Yes, balik lagi sama gue Ube dari Mahesa Creative Company. Di channel ini kita akan bahas semua yang berkaitan dengan event organizer dan segala warna-warninya, karena event organizer itu seru. Pertama, gue akan bahas terlebih dahulu jenis event corporate. Yang pertama adalah event eksternal corporate. Event eksternal corporate ini adalah event yang diselenggarakan yang bersinggungan dengan pihak luar dari perusahaan. Biasanya bersinggungan dengan pihak media ataupun customer perusahaan itu sendiri. Nah, jenis event yang diselenggarakan ini adalah yang bersifat activation atau exhibition, ada juga product launching atau product selling. Yang kedua adalah event internal corporate. Kalau event internal corporate berarti adalah event yang diselenggarakan untuk kebutuhan internal perusahaan itu sendiri. Nah, biasanya kaitan event yang diselenggarakan adalah event-event yang bersifat seperti meeting ataupun konferensi. Ada juga biasanya team building atau gathering, baik employee gathering ataupun family gathering. Gue sebutin 10 event yang biasanya diselenggarakan oleh corporate. Ini dibagi dengan waktunya. Untuk event yang diselenggarakan di awal tahun, biasanya rapat kerja, konferensi, ataupun team building. Nah, kemudian di pertengahan tahun biasanya diselenggarakan product launching, pameran, biasanya juga ada ulang tahun perusahaan, awarding, ataupun CSR. Nah, untuk di akhir tahun biasanya event yang diselenggarakan adalah employee gathering ataupun family gathering. Ini baru 10. Banyak lagi yang biasanya diselenggarakan oleh para corporate selain dari 10 ini. Ini biasanya aja yang diselenggarakan oleh corporate. Coba jelasin terlebih dahulu mekanisme tender untuk event corporate. Yang pertama adalah undangan. Nah, biasanya para perusahaan sudah mempunyai listing IO-IO yang sudah terdaftar di perusahaan tersebut. Jadi mereka tinggal memilih IO-IO mana yang cocok untuk event yang akan diselenggarakan. Yang kedua adalah pemaparan event. Di waktu ini biasanya para IO akan dikumpulkan, kemudian akan dijelaskan mengenai event yang akan diselenggarakan. Ini akan dijelaskan oleh user atau klien, event yang diselenggarakan itu apa, waktunya kapan, undangannya siapa saja, pokoknya semua yang berkaitan dengan event yang akan diselenggarakan. Nah, di sini para IO juga boleh menanyakan apa saja yang mereka butuhkan untuk mereka membuat konsep. Nah, setelah dilakukan pemaparan event, biasanya para event organizer akan diberikan tenggat waktu untuk mempersiapkan konsep yang akan mereka tawarkan. Yang ketiga adalah presentasi konsep. Di waktu inilah para event organizer menyampaikan, memaparkan, mempresentasikan konsep yang sudah mereka rancang untuk event corporate tersebut. Nah, pada umumnya di waktu ini juga user atau perusahaan akan meminta kelengkapan berkas yang sudah mereka minta dari awal. Yang keempat adalah negosiasi harga. Setelah kelengkapan berkas tadi sudah diberikan beserta dengan penawarannya, maka di waktu inilah perusahaan atau klien akan melakukan negosiasi harga terhadap item-item penawaran yang sudah diberikan oleh event organizer. Nah, ada beberapa langkah dari corporate. Biasanya ada yang melakukan negosiasinya secara manual, atau ada juga yang melakukan negosiasi dengan e-auction, tergantung dari perusahaannya. Yang kelima adalah penunjukan pemenang. Setelah adanya negosiasi harga dan ketemu harga yang cocok, maka corporate atau perusahaan akan mengeluarkan surat penunjukan pemenang dari tender yang sudah dilaksanakan. Nah, ini biasanya adalah acuan untuk para IO melaksanakan pekerjaan. Yang keenam adalah pelaksanaan event. Tentu saja setelah ditunjuk oleh corporate siapa pemenang dari tender yang sudah dilaksanakan, maka IO itu akan melakukan persiapan sampai dengan hari pelaksanaan dari event corporate tersebut.
Yang terakhir adalah LPJ, laporan pertanggungjawaban. Setelah event dilaksanakan, maka kewajiban event organizer juga melaporkan hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan tersebut. Nah, ada satu pertanyaan. Bagaimana sistem penilaian tender dari event corporate? Pada umumnya, penilaian tender dari event corporate itu menggunakan sistem merit point. Yang dimaksud sistem merit point adalah sistem evaluasi penawaran yang mempertimbangkan beberapa aspek. Biasanya adalah aspek administrasi, aspek teknis, dan aspek biaya. Yang dimaksud dengan aspek administrasi itu biasanya berkaitan dengan yang pertama, legalitas perusahaan seperti SIUP, TDP, domisili, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengenai surat dan dokumen seperti surat tenaga ahli, surat pernyataan, ataupun surat kesanggupan pekerjaan. Kemudian, yang berkaitan dengan aspek teknis adalah mengenai bagaimana konsepnya, bagaimana persiapannya, dan bagaimana mengenai produksi dari event tersebut. Dan yang berkaitan dengan aspek biaya adalah tentu saja surat penawaran harga. Nah, umumnya untuk penilaian sistem merit point di tender event corporate dari administrasi, teknis, dan biaya, dari teknis dan administrasi ini adalah 70-80%, biaya dan harga adalah 20-30%. Pertanyaan besarnya, bagaimana caranya supaya kita memenangkan tender di event corporate tersebut? Ada beberapa hal yang sangat gue perhatikan. Yang pertama adalah pada saat pemaparan event oleh klien. Ada 3 hal yang biasanya gue perhatikan. Yang pertama mengenai informasi dasar. Eventnya apa, tujuan eventnya apa, dilaksanakan di mana, kapan, siapa pesertanya, berapa peserta yang hadir, dan lain sebagainya. Yang kedua, ini biasanya yang gue tanyakan adalah apakah event tersebut sudah dilaksanakan atau pernah dilaksanakan di tahun sebelumnya. Apabila sudah pernah dilaksanakan, gali informasi apa yang menjadi catatan buruk di tahun sebelumnya supaya kita bisa perbaiki di tahun ini. Yang ketiga adalah gali informasi personal mengenai perusahaan tersebut. Ini berkaitan dengan suka atau tidaknya, boleh atau jangannya. Yang pasti, ini sifatnya sangat personal bagi perusahaan tersebut. Langkah yang berikutnya yang harus diperhatikan juga adalah dalam membangun konsep. Ada beberapa catatan. Yang pertama, konsep harus dibuat sesuai briefnya. Harus sesuai brief dari klien. Ini tujuannya adalah agar konsep yang kalian buat bisa memenuhi ekspektasi dari klien. Sehingga goals dari event tersebut bisa tercapai. Yang berikutnya, milikilah konsep andalan. Konsep yang nantinya kalian akan bangun dan kalian sajikan pasti akan sangat banyak konsepnya. Mulai dari konsep acaranya, konsep kostumnya, konsep cateringnya, seating arrangementnya, dan lain sebagainya. Nah, kalian harus miliki 2 atau 3 konsep yang sangat benar-benar menjadi andalan dari kalian sehingga menjadi pembicaraan bagi para audiens. Yang terakhir, sajikan desain produksi dengan kreatif. Komponen ini sangat bisa dinilai secara langsung secara visual. Maka, daya tarik dari presentasi dan konsep kalian akan sangat berpengaruh dari desain produksi yang kalian buat. Aspek yang juga sangat penting dalam memenangkan tender di event corporate adalah presentasi konsep. Presentasi konsep adalah kunci dari suksesnya kalian mengikuti tender di event corporate. Akan sangat beda persepsinya ketika materi presentasi yang kalian sajikan dibaca langsung atau dibaca sendiri oleh klien dengan kalian presentasikan. Ada berapa catatan? Yang pertama, pada saat melakukan presentasi, kalian harus sangat percaya diri. Itu adalah representasi dari event organizer yang kalian miliki. Yang kedua, kalian benar-benar harus meyakinkan para audiens. Apa yang kalian yakinkan? Kalian harus meyakinkan bahwa materi yang kalian sajikan, konsep yang kalian buat adalah kunci sukses dan keberhasilan dari event corporate yang akan dilaksanakan. Nah, yang terakhir adalah penawaran harga. Penawaran harga yang paling baik bukanlah penawaran harga yang paling murah, tetapi adalah penawaran yang sesuai dengan konsepnya.
Apabila seandainya klien atau corporate itu melakukan negosiasi, berikan negosiasi yang cukup longgar, tapi tidak mengurangi kualitas dari konsep yang kalian sajikan. Itulah langkah-langkah yang biasanya gue perhatikan dalam memenangkan tender di event corporate. Sekali lagi, yang menjadi catatan adalah sistem merit point-nya. Sistem merit point dari aspek administrasi dan teknis adalah 70-80%. Jauh lebih besar daripada aspek biayanya. Maka, kalian harus buat konsep yang sangat menarik, sekreatif mungkin. Dan catatannya adalah harus bisa memenuhi ekspektasi dari klien. Cobalah gali terus informasi yang kalian perlukan untuk membangun sebuah konsep yang sangat menarik. Terakhir, jangan lupa berdoa. Apapun usaha yang kalian lakukan, tetap yang Maha Kuasa adalah yang paling menentukan hasilnya. Kalau belum dapat, ya belum rezeki. Coba aja cari yang lain dan coba terus tanpa pernah menyerah. Demikian ulasan gua kali ini, semoga bermanfaat. Saksikan video gua yang berikutnya. Keep your mind creative. Wassalamualaikum, bye-bye.